Ya, selamat kembali lagi bertemu dengan saya Luga Tambunan. Pada kesempatan siang hari yang indah ini, saya ingin mencoba memaparkan suatu peristiwa tentang apa ya? Ternyata tidak semua gereja itu penuh dengan Roh Kudus. Kali ini temanya adalah daftar gereja-gereja yang penuh dengan roh jahat. Jadi kita jangan berpikir karena suatu gereja itu adalah gereja yang besar bahwa dia sudah jemaatnya adalah orang-orang kaya, jumlah jemaatnya sangat besar, lalu kita mengklaim bahwa gereja ini sudah berasal dari Tuhan. Tidak selalu seperti itu. Ada beberapa gereja-gereja yang penuh dengan roh jahat. Makanya pada waktu kita melihat buah dari gereja ini sangat mengerikan, gitu ya. Saya banyak berdebat di grup WA ya. Saya melihat bahwa ada tipe-tipe orang Kristen yang berdebat itu sangat sangat omongannya kasar, omongannya penuh dengan hujat, bahkan ada yang mengatakan saya tai, anjing segala macam gitu loh. Padahal dia adalah seorang pendeta. Apa yang menyebabkan seorang pendeta bisa mengeluarkan perkataan-perkataan kotor seperti tai, anjing segala macam dan perkataan-perkataan yang sangat mengerikan? Padahal dia adalah seorang Kristen. Di sini saya baru menyadari bahwa tidak semua itu gereja itu dipenuhi dengan Roh Kudus. Ada daftar gereja-gereja yang dipenuhi dengan roh-roh jahat, ribuan roh-roh jahat di gereja itu. Padahal boleh kita masuk ke dalam satu gereja, padahal kita nggak tahu kalau di dalam gereja itu penuh dengan roh jahat. Nah, pada kesempatan siang hari ini saya akan coba menjelaskan bagaimana saya pernah membaca suatu kesaksian tentang mungkin di mana dia waktu dia menjadi dukun di Afrika, menjadi murid rahasianya Lucifer. Tugasnya dia adalah untuk melempar setiap roh-roh jahat ke dalam gereja. Ya, dia melempar roh-roh jahat ke dalam gereja. Nah, pada waktu roh-roh jahat itu dilempar ke dalam gereja, maka hancurlah gereja itu. Terjadilah percabulan, perzinahan, suatu kejahatan, perpecahan dan pertengkaran di dalam gereja itu. Ya. Jadi apa penyebabnya jikalau kita mendengar suatu gereja tiba-tiba kerjanya berantem, terus ribut, terus tentulah pasti itu karena roh jahat. Nah, jadi mungkin ini adalah mantan dukun Afrika, Anda boleh search di Google kesaksiannya. Dia adalah tugasnya dia dulu sewaktu sebagai dukun melempar roh-roh jahat ke setiap gereja. Ya, itu tugasnya dia. Pertanyaannya kenapa bukan di waktu dia menjadi dukun, dia tidak melempar roh-roh jahat ke setiap masjid? Kenapa harus ke gereja? Nah, lalu pada waktu dia melempar roh jahat ke setiap gereja ini, sekali lempar dia 300, 400 roh jahat, 200 roh jahat. Lalu masuklah hancurlah gereja ini. Ada yang nemplok di pendetanya, nemplok di jemaatnya gitu kan. Lalu ketika Mukendi ingin melempar roh-roh jahatnya lagi ke gereja yang lain, tiba-tiba dia kaget. Kenapa? Karena di dalam gereja ini ada api Tuhan, ada para malaikat berjaga besar-besar membawa pedang berapi. Tiba-tiba dia bilang gini, loh, kenapa gereja ini ada api radius 1 kilometer sudah api Tuhan mengelilingi gereja ini dan ada para malaikat. Dan akhirnya dia tidak bisa melempar roh jahat karena karena udah ada api yang melindungi gereja itu. Jadi pada waktu Mukendi sudah bertobat, dia mulai bersaksi. Ternyata gereja-gereja yang ada apinya itu adalah gereja karismatik. Gitu. Oh, ternyata dia baru bisa membedakan bahwa ternyata kalau gereja karismatik itu ada api Tuhan yang menjaga dengan para malaikat. Lalu gereja-gereja yang lain, gereja-gereja lama itu main lempar roh jahat, hancurlah gereja itu. Jadi melalui kesaksian Mukendi ini kita mengetahui bahwa tidak semua gereja ini penuh dengan Roh Kudus. Gitu ya. Nah, hal itu juga bukan hanya saya tahu dari Mukendi. Pada waktu saya berdoa dengan tim pendoa saya, ada malaikat-malaikat Tuhan turun. Pernah ada 7 malaikat, ada yang rambutnya emas, ada yang tinggi 3 meter segala macam, dan memang sering itu terjadi di dalam doa kami. Di sini sudah membuktikan bahwa tidak semua gereja itu penuh Roh Kudus. Jadi kenapa tiba-tiba ada gereja menjadi sangar, menjadi jahat, menjadi kasar? Itu karena ada roh-roh jahat di pendetanya, di gerejanya gitu. Jadi jangan pernah bangga dengan gereja Anda, mau mungkin jemaatnya udah ribuan, tetapi kalau di gereja Anda penuh dengan roh jahat, maka Anda akan ke neraka. Jadi
kesaksian Mukandi ini, dan dengan kesaksian, bukan cuma kesaksian saya, kesaksian tim pendoa saya melihat dalam satu KKR itu para malaikat sudah banyak turun, sudah banyak. Sementara gereja yang lain ya, Mukandi melihatnya gereja itu penuh dengan roh jahat karena tidak ada pengurapan Roh Kudus. Ada api di dalam gereja. Pada waktu saya menangking si Abi pemilik 28 jin, ada api, dia melihat badan saya penuh api, yaitu api Roh Kudus. Di dalam Kisah Para Rasul 2, pada waktu murid-murid dipenuhi dengan Roh Kudus, itu ada api-api Tuhan. Jadi kalau gereja ada api Tuhan, maka tentu roh jahat tidak ada. Tetapi kalau gereja itu tidak ada api Roh Kudus, maka gereja-gereja itu penuh dengan roh jahat. Itulah yang menyebabkan perpecahan doktrin. Bayangkan gereja Kristen sekarang, itu doktrinnya itu ada sekitar 1200 doktrin. Nah, roh jahat itulah yang menciptakan doktrin itu, sehingga gereja Tuhan dipecah-pecah, sehingga kita tidak memiliki kesatuan yang kuat. Jadi ini adalah untuk akhir zaman. Tuhan sedang memulihkan gerejanya. Mari kita bertobat. Jadi kalau ada gereja yang berbahasa roh, kamu jangan tolak ya. Kamu harus belajar berbahasa roh supaya Roh Kudus turun. Kamu harus ditumpangkan tangan, diurapi Roh Kudus, di berbahasa roh. Jangan engkau mengejek. Kemarin teman saya Robert bermimpi, dia ada 3 pendeta yang selalu mengejek bahasa roh. Tiba-tiba tembok runtuh menimpa tiga pendeta itu, dan pendeta itu mati di tempat. Dan 3 pendeta itu adalah 3 pendeta besar yang sekarang masih berkhotbah di YouTube. Bahkan saya rencana mau mendebat mereka punya YouTube. Tiba-tiba teman saya mendapat mimpi bahwa pendeta itu mati karena mengejek bahasa roh dan mengejek mujizat, mengejek suara Tuhan. Jadi biarlah pernyataan kesaksian firman Tuhan di siang hari yang indah ini menguatkan hati kita bahwa tidak semua gereja penuh dengan Roh Kudus, tetapi gereja yang akan diangkat adalah hanya gereja yang penuh dengan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Kami mau berdoa untuk setiap anak-anak-Mu yang belum penuh Roh Kudus, yang belum baptis selam. Urapi Tuhan, biarlah mereka dibaptis selam sehingga mereka terjadi pengurapan yang baru. Bagi Anda yang menonton video ini, angkat tanganmu, aku akan berdoa supaya engkau penuh dengan Roh Kudus. Tuhan urapi di dalam nama Yesus. Terjadi pengurapan Tuhan, tercurah di dalam nama Yesus. Urapi Tuhan, berikan ke mereka karunia berbahasa roh. Terima kasih Tuhan Yesus.